Sayang, bulan ini pengeluaran aku beneran sudah lewat batas. Aku nggak bisa beliin kamu kado ulang tahun. Tapi aku janji, cincin ini cepat atau lambat bakal berubah jadi emas. Aku percaya sama kamu, uang kamu masih cukup. Memang agak kurang sih. Aku masih ada 600, aku transfer 500 ya ke kamu. Sayangku memang yang terbaik. Siapa yang mau bayar? Saya yang bayar. Cih, mau kondo. Sayang, ayo kita nonton bioskop. Tapi kan ini mata kuliah penting. Aduh, tadi aku lihat sepatu bola bagus banget. Ayo dong kita pergi lihat Nggak sebentar. usah deh. Ayo. Fanny tidak datang ya? Aduh, aku harus balik ke asrama nih. HP ku juga habis baterai. Teman-teman satu asramaku semuanya sudah pindah keluar. Gimana kalau kita berdua? Tapi sewa apartemen di dekat kampus itu mahal banget. Nanti kalau udah sukses, aku pasti beliin kamu rumah besar. Pergi dulu ya. Fanny, sekarang baru sampai mana? Kamu sudah seheboh itu? Jarang-jarang aku suka seseorang, nggak apa-apa kok. Aku pergi dulu ya. Sayang, aku janji bakal kasih kamu masa depan yang sangat baik. Serang, dasar beko kalian. Rio, bulan depan sudah harus bayar sewa rumah. Rio, Lagi sibuk nih. Kamu juga tahu kan, ibuku nggak mungkin kasih aku uang lagi. tapi aku juga nggak punya alasan buat minta uang terus ke ibuku. Terus kita gimana? Sewa rumah selama ini kan cuma dari aku. Berisik banget. Kalau nggak mampu, kamu pindah balik aja ke asrama sana. Password salah. Maksudnya apa? Aku sudah bayar sewa untuk setahun ke depan. Kita putus. Demi kamu, aku sampai mutus hubungan sama teman-teman. Kuliahku berantakan, semua uangku juga sudah aku kasih ke Ya kamu. kalau gitu, jangan lakukan itu demi aku dong. Sudah pernah aku bilang kan, kondisi ekonomi keluarga laki-laki itu rata-rata saja. Kita mau lulus menderita sedikit itu wajar. Terus aku sekarang harus gimana? Otak bucinmu itu mending dipakai buat dirimu sendiri. Pasti sudah sukses dari dulu. Aku sudah dapat surat penerimaan kuliah dari luar negeri. Terus pacarmu gimana? Mana mungkin aku mengorbankan masa depanku demi cinta yang gak pasti. Emang cinta bisa buat makan? Bahkan captionnya pun gak diganti. Kalian berdua keluar saja kalau mau ngobrol. Mulai besok kamu bisa masuk kerja. Terima kasih. Sudah bangun. Maaf, tadi ngantuk banget. Mau makan malam bareng, kamu kerja keras banget, bisa langsung jadi karyawan tetap. Ini buat kamu, makasih ya udah ajak makan. Jangan pernah mengorbankan masa depan dan pendidikan demi seseorang yang hanya bisa memberi janji manis tanpa usaha nyata. Sesuai dengan perkembangan zaman, universitas kita meluncurkan program penyediaan robot teman sekamar di asrama. Wah, keren banget kayak film fiksi ilmiah. Sekarang izinkan saya memperkenalkannya, robot nomor 102. Halo semuanya, saya robot nomor 102. Nama Fanny, mirip banget sama manusia ya, cantik banget. Hanya satu asrama yang akan mendapatkan hak untuk menggunakan robot ini. Asrama kami, asrama kami. Selama periode ini, tugas teman sekamar adalah membantu robot menguasai poin-poin penting dalam kehidupan manusia. Oh, ternyata ada tugasnya juga ya. Jika robot berhasil membaur dengan manusia, asrama tersebut akan mendapatkan dana penelitian sebesar 100 juta. Mohon bantuannya. Mengajari Fanny jadi manusia, uang hadiahnya cukup buat aku santai bertahun-tahun. Fanny, pilihlah sendiri. Saya memilih dia dari kamar 403. Asrama kita terpilih. Semoga robot dan manusia bisa hidup berdampingan dengan harmonis. Kelas selesai. Ayo pergi teman sekamar baru, biar aku yang bawakan. Sepertinya asrama kita akan berubah drastis setelah ini. Fanny, pesanan makananku sampai di gerbang utara, jauh sekali, aku malas diambil. Diterima. Fanny, paketku ada di loket gerbang selatan. Diterima. Perlu aku kirimkan kode pengambilannya? Semua informasi sudah ada di depan mataku. Wah, hebat banget. Kalau kalian terus begini, bagaimana Fanny bisa membaur dengan manusia? Daripada pusing, mending manfaatkan teknologinya saja. Fanny, besok ada ujian akhir semester, bisa bantu aku? Mencontek. Hei, bagaimana kamu bisa menyuruh Fanny melakukan itu? Dia kan robot, tidak takut dihukum. Tugas kita adalah membuatnya membaur seperti manusia sungguhan. Fanny tidak punya perasaan, jangan buang-buang waktu, biar aku yang mengajarinya. Nanti pas bagi-bagi uang, jangan iri ya. Fanny, ini baju baru untukmu, coba deh. Coba senyum. Aduh, itu palsu sekali. Begini saja kamu pakai konsep gadis keren yang dingin, jadi tidak ada yang curiga. Bagus, sekarang kamu menjadi orang yang dingin. Aku sedang tersenyum dalam hati. Oke, pakai gaya ini terus ya. Fanny, bersihkan kamar. Fanny, cuci bajuku. Fanny, pelajaran manusia pertama menolak, bilang tidak.
Saya berhak menolak, kalian kerjakan sendiri saja. Wah, robot sekarang sudah sombong ya. Bagus sekali, kamu semakin mirip manusia. Apakah kamu sedang diam-diam memakiku? Wah, kamu bahkan sudah bisa bercanda. Hei, kalian mencuri sesuatu ya? Tidak mungkin, coba lihat saja. Berikan tasnya padaku. Kami sudah bayar, kenapa harus diberikan? Gadis ini kuat sekali. Tunjukkan buktinya, kalau tidak aku akan mempermasalahkannya ini sampai tuntas. Kamu tahu, itu artinya kamu tidak dikenali sebagai robot. Kamu sudah berhasil membaur dengan kami. Terima kasih sudah membantuku. Keren banget, kamu tidak sampai bocor oli kan? Bos, saya sudah berhasil membaur dengan manusia. Bagus, aku akan mengasimilasi seluruh sekolah ini. Biarkan semua orang berubah menjadi robot. Diterima. Aku dengar untuk masuk ke asrama 403 harus ada pengecekan kekayaan. Beneran berlebihan banget. Siapapun yang masuk asrama itu pasti kaya atau punya jabatan. Banyak siswi yang sudah diusir keluar. Ayo cepat pergi. Kasihan banget cewek ini, yang mereka bicarakan itu asramaku. Anak baru, sebutkan namamu. Oh, namaku Fanny. Di rumah ada 2 kakak perempuan. Aku penduduk asli kota ini. Jangan banyak ngomong. Coba lihat saldo rekeningmu. Hah, tampilan layarnya hitam. Ini pasti kartu hitam orang kaya. Dia pakai merek desainer eksklusif, harganya 5 digit. Dia juga pakai iPhone model terbaru. Oke, kita selevel. Selamat ya, kamu lolos tes asrama. Gampang banget, padahal ini cuma gambar screenshot. Casing HP 30 ribuan ini benar-benar berguna. Kalau aku tahu dia bukan anak orang kaya beneran, aku bakal langsung usir dia. Tinggal bareng anak orang kaya, mereka ternyata cukup asik juga. Kalian punya akun member nggak? Film ini butuh VIP. Kamu butuh pinjam akun member. Pasti di rumahnya banyak perangkat elektronik, jadi jatah loginnya sudah habis. Orang kaya biasanya begitu. Ini pakai punyaku saja. Makasih ya. Akun member hasil pinjam dari kakakku kok bisa logout ya? Aku lihat Fanny kerja paruh waktu di akuarium. Dia bukan anak orang kaya. Aku pulang. Gawat, ketahuan kerja jadi putri duyung. Aduh, aku sering kesana kok. Lain kali aku kasih diskon ya. Wah, kita sudah jadi teman akrab sampai dikasih diskon. Pasti itu hobi eksklusifnya, menyelam, sekai, berkuda. Aku juga suka berkuda. Aku juga bisa berkuda. Kerja paruh waktuku yang lain itu sebenarnya merawat kaki kuda. Fanny, nanti malam ada pesta anak-anak orang kaya. Kamu ikut ya? Nggak usah deh. Aku sudah daftarkan namamu. Jangan lupa pakai baju dan aksesoris tercantikmu ya. Semangat. Aduh, mampus. Gimana cara menutupinya kali ini? Fanny, nanti malam ada pesta anak-anak orang kaya. Kamu ikut ya? Nggak usah deh. Aku sudah daftarkan namamu. Jangan lupa pakai baju dan aksesoris tercantikmu ya. Semangat. Aduh, mampus. Gimana cara menutupinya kali ini? Fanny belum datang juga. Pasti nggak berani datang karena takut diusir dari asrama. Tapi aku tetap merasa aura Fanny itu aura anak orang kaya. Wah, cantik banget. Maaf ya, aku datang telat. Baju dan kalungmu ini pasti palsu kan? Barang KW semua kok berani datang ke pesta kami? Ini asli. Kamu cuma mau mendekati kami buat nipu uang kan? Ups, maaf. Sebutkan saja harganya buat ganti rugi barang murahanmu ini. Siapa yang berani menindas adikku? Nona besar, nona kedua, Anda sudah datang? Hah, mereka bertiga mirip banget. Aku mungkin terlihat biasa saja, tapi itu nggak menghalangi fakta kalau aku punya 2 kakak perempuan yang sangat kaya. Gaun ini cuma ada 1 di seluruh negeri. Kamu mau ganti rugi gimana? Aku cuma nggak bilang ke mereka kalau kemewahan sejatiku adalah kakak-kakak yang selalu ada di sampingku. Mau aku kaya atau miskin. Fanny, sini. Kita gedung nomor 4. Vino, kita sekelas, cepat kemari dan lihat. Benarkah? Wah, kita ternyata cukup dekat dengan gedung asrama. Benar juga. Ayo jalan. Kalian datang naik apa? Seleramu unik juga. Bukan, ini bukan punyaku. Cepat posting di media sosial. Baju tidur kucing warna pink. Hahaha. Ini sangat memalukan. Aku bawakan kalian oleh-oleh khas Surabaya nih. Hah, Fanny, celana gajah. Apakah dia menyelamatkan hidupmu di kehidupan sebelumnya? Ini bukan punyaku. Lain kali biarkan Vino memakai baju tidur kucing pink ini, lalu menarikan tarian yang sedang viral itu. Fanny, kenapa botol minummu bukan gambar krayon Shinchan? Gajah, gajah. Koper itu benar-benar bukan punyaku. Aku sudah bilang itu bukan punyaku. Krayon Kucing Shinchan. Sepertinya selera kita berdua cukup mirip ya. Itu artinya kita berjodoh. Mau minum kopi? Boleh, ayo jalan. Baik, kelas selesai. Ayo makan bareng.
Sudah siap. Tentu saja aku akan berusaha agar kamu bisa memanggilnya kakak ipar. Halah, pergi sana. Gimana nih, aku gugup. Tenang saja, menurut pengapatanmu selama ini, Vino pasti menyukaimu juga. Kalian pasti jadian. Jangan gugup, ikuti saja kata hatimu. Vino, aku menyukaimu. Sempat-sempatnya kamu masih baca buku. Ada kejadian besar nih. Ada apa? Aku lihat Maya berduaan dengan pacarmu Vino di kelas. Pantas saja belakangan ini Maya selalu menghindar dari Fanny. Ternyata dia naksir pacarmu. Ayo kita gerebek mereka. Kalau ketahuan, bagaimana nasib Maya nanti? Masih sempat-sempatnya kamu mengkhawatirkan reputasinya. Teman sekamarku naksir pacarku. Aku harus bagaimana? Jangan-jangan pacarmu yang kasih harapan ke Maya. Jadi dia salah paham. Bener juga, seingatku memang ada yang aneh waktu itu. Makan hotpot kok pilih kuah 2 rasa sih? Fanny suka pedas, tapi Maya tidak suka pedas. Wah, perhatian sekali. Aku ke toilet dulu ya. Aku juga. Maya, baju belakangmu tembus. Pakai jaketku saja untuk menutupi. Aku juga bawakan pembalut dan air gula merah. Untuk tugas akhir, silakan bagi kelompok berisi 3 orang. Fanny, kita sekelompok ya. Semua sudah penuh, aku sendirian. Maya, bergabunglah dengan kelompok kami. Maya, tumit kakimu melecet. Ini aku ada plester. Kalau Maya benar-benar menyatakan cinta, kamu mau apa? Maya, sebenarnya kebaikan yang kamu rasakan dariku itu bukan dariku, tapi atas permintaan Fanny. Maksudnya? Sebelum makan hotpot, Fanny yang mengingatkanku kalau kamu tidak suka makan pedas. Dia juga yang mencatat jadwal menstruasimu agar aku siap membantumu. Plester ini pun selalu ada di tas karena Fanny tahu kamu sering ceroboh. Aku minta maaf kalau ini membuatmu salah paham. Ternyata begitu, aku pikir tidak ada pria yang sesempurna itu, ternyata bebannya terlalu berat. Vino bodoh, kenapa baru bilang sekarang? Aku hampir saja merasa jadi orang jahat. Mungkin yang kamu sukai sebenarnya adalah perhatian-perhatian kecil dariku itu. Halo, aku masih di sini loh. Wah, ini sih malah jadi 2 pasangan. Fanny, Rere kasih kado apa buat ulang tahunmu? Rere nggak nemenin aku ulang tahun, dia malah berantem sama aku. Berantem lagi di waktu kayak gini? Ulang tahun kalian kan cuma beda sehari. Fanny, kita berdua sama-sama salah, kita baikan ya. Ulang tahunku hari ini sudah lewat, mana kado buatku? Kamu ini kepribadiannya sensitif banget sih. Aku minta maaf karena aku menghargai persahabatan kita. Terima aja, napa sih? Seberapa berharga? Coba aku lihat kado apa yang kamu siapkan. Tadi pas lagi marah, kadonya aku buang. Aku punya kepribadian yang sangat sensitif. Aku selalu bisa merasakan niat buruk orang lain yang tersembunyi. Rere, film terbaru sudah tayang. Mau nonton bareng nggak? Aku nggak tertarik. Duduk lama itu bikin capek. Jelas-jelas kulihat kamu posting nonton film itu sama orang lain. Apa kamu cuma nggak mau pergi sama aku? Rere, foto tahun barumu cantik banget. Iya kan, yang ini juga bagus. Semua komentar dibalas, tapi cuma komentarku yang nggak dibalas. Rere, aku juga komentar loh, baju ini cocok banget buatmu. Oh, tapi koleksi bajuku nggak sebanyak punyamu sih. Tuh kan, kamu sensitif banget. Aku ada uang jajan lebih nih, nanti aku beliin kado ulang tahun buat gantiin yang kemarin. Orang dengan kepribadian sangat sensitif itu kalau lawannya mengalah, mereka biasanya bakal introspeksi diri. Fanny nggak bakal langsung maafin gitu aja kan? Rere, aku bukan tipe orang yang langsung baikan cuma karena orang lain bersikap baik. Aku ini sensitif dan juga pendendam. Fanny, ayo jalan-jalan ke mall. Aku nggak tertarik, jalan sebentar aja bikin capek. Fanny, aku mau jalan-jalan nih, pengen makan hotpot. Ayo berangkat, kebetulan lagi ada promo, aku juga mau ikut. Kenapa dendamnya ke aku besar banget? Aku sudah selesai edit foto, ayo posting bareng di media sosial. Berhasil diposting, aku kasih like ya buat kalian. Fanny, kok kamu nggak like ke aku sih? Apa sengaja? Menurutmu, kamu keterlaluan ya? Bukannya ini yang kamu lakuin ke aku, jangan terlalu sensitif dong. Aku nggak balas pesanmu karena aku nggak lihat. Oh, jadi kamu tahu kalau ada pesan, emangnya aku bilang kalau kamu sengaja? Maya, selamat ulang tahun. Itu kan model favoritku. Makasih Fanny, kamu bahkan nyiapin hotpot kesukaanku. Kok isinya daging kambing semua? Aku kan nggak makan kambing. Kan emang nggak ngajak kamu. Sama kayak pas kamu ulang tahun nggak ngajak aku. Ternyata kepribadian sangat sensitif itu bukan berarti lemah ya, tapi kayak pemenang yang buat pandangan luas, puas banget. Saat aku punya kepribadian sangat sensitif sekaligus tipe pendendam, prinsip utamaku adalah kamu jual, aku beli. Fanny, aku pergi ambil yogurt kesukaanmu ya. Kalian lihat deh, baju yang dipakai Vino itu sudah dipakai dari semester 1 sampai sekarang semester 3. Bukan gitu, Fanny punya pacar kayak gitu apa nggak malu-maluin? Aku kasih tahu ya, terakhir kali aku ketemu dia di kantin. Masa laki-laki makanya sedikit? Porsi penuh harganya 15.000 kan? Saya nggak butuh sebanyak itu. Tapi kamu nggak bisa balikin lauknya. 8.000 ya, sudah saya bayar. Uang 15.000 saja dipermasalahkan sampai begitu. Kasihan banget Fanny.
Fanny, kamu itu suka dia karena apa sih? Karena dia lebih tua? Karena dia jarang mandi? Hahaha. Kalian jangan bicara sembarangan ya. Fanny, kamu harus hati-hati sama cowok kikir. Jangan sampai nanti kalau putus kamu disuruh ganti rugi uangnya. Payah banget pacaran kok sampai dicatat segala. Benar-benar deh cowok kikir yang menyebalkan. Jangan sembarangan ya menebak tentang pacarku. Hubungan kami sangat baik. Wah, menunya banyak banget. Bukannya kamu bilang ingin mencoba semuanya? Kamu baik banget. Terus kamu makan apa? Daging sapi dan nasi. Ini hadiah ulang tahun buat kamu. Ini kan HP baru yang paling aku inginkan. Sayang, kamu baik banget. Hari ini aku yang traktir kamu makan enak deh. Oh, jadi begitu ceritanya. Ternyata dia membelikanmu 3 porsi makanan. Tentu saja, itu kan daftar keinginan Fanny. Dia makan mie instan sendiri demi memberikan makanan enak buatku. Kalau gitu, Vino minimal belilah baju baru. Ya, aku memang pelit kalau buat diriku sendiri, tapi Fanny nggak boleh merasa kekurangan sedikit pun. Terima kasih sayang. Gadis-gadis, aku membawakan kalian gorengan sisa tahun baru. Bibi, Anda siapa? Nah, aku ibu asrama yang baru sekaligus ibunya Rere. Terima kasih Bibi. Mama, teman sekamarku belum tahu kalau Mama jadi ibu asrama di Ya, sini. makanya mama datang supaya bisa kenalan. Oh iya Rere, nanti malam jangan ikut seminar AI itu. Ikut mama saja menemui paman keduamu. Dia itu pemilik toko percetakan loh. Aduh, iya Ma, aku tahu. Keluargaku orang lokal sini, ibuku sudah tua dan tidak punya penghasilan, makanya dia minta tolong koneksi supaya bisa jadi ibu Oh asrama. begitu, bagus juga ada yang menjagamu. Seminar nanti malam itu bobotnya cukup tinggi loh. Aku ikut kata Mama saja, setelah lulus tahun ini cari kerja lewat kenalan saja lebih stabil. Nanti malam pembimbing ulang tahun. Ketua bilang kita patungan untuk makan malam bersama. Boleh, tapi aku tidak punya uang, aku minta Mama dulu. Ma, nanti malam pembimbing ulang tahun, kami mau makan bareng. Kamu sudah mau lulus, apa urusannya lagi dengan pembimbing? Daripada buat makan, mending uangnya ditabung. Jangan sedikit-sedikit minta uang Ya sudah, ke mama. aku tidak jadi pergi kalau begitu. Kayaknya ibumu tidak setuju. Kamu masih mau pergi? Tentu saja, bisakah kamu menalangi bagianku dulu? Nanti setelah gajiku dari kerja part-time cair, langsung aku ganti. Oke, kamu benar-benar gigih ya. Kita tidak bisa selalu menuruti semua kata orang tua. Di kota kita baru buka mall, begitu lulus cepatlah pulang. Kalau masuk lebih awal, kamu bisa jadi manajer di sana. Aku tidak mau, aku ingin di kota besar ke Jakarta. Kamu mau membuat mama mati jantungan ya? Nanti di sana bayar sewa saja kamu tidak akan mampu. Fanny, dosen pembimbing merekomendasikanmu makan di perusahaan besar di Wah, Jakarta. beruntung sekali. Kesempatan itu cuma satu dari ratusan orang. Ini bukan sekedar keberuntungan, karena aku ikut seminar. Aku paham tren industri masa depan. Saat makan malam ulang tahun dosen, aku menunjukkan kemampuanku. Fanny, Jakarta butuh talenta dengan pemikiran sepertimu. Nasihat dosen itu berbobot, visinya jauh melampauiku. Inilah yang disebut dengan pergaulan berkualitas. Dia bilang Jakarta bagus untuk berkembang, jadi aku ingin ke sana. Ternyata selama ini kamu sedang membangun jalanmu sendiri. Kamu bukan tidak penurut, kamu hanya mendengarkan apa yang benar. Seseorang harus punya kemampuan untuk tidak patuh. Satu-satunya orang yang bisa bertanggung jawab atas hidupmu adalah dirimu sendiri. Dia adalah Fanny, dia adalah kembang kampus di sini. Jawab pertanyaan ini. Aku juga tidak bisa. Fanny, kamu jawab pertanyaan ini. Jawabannya adalah 2/3. Dia juga orang yang diam-diam aku sukai. Aduh, masa mudaku terbuang sia-sia untuk belajar. Kenapa? Kalau tidak belajar, kamu mau ngapain lagi? Kita mahasiswa harusnya berlari, main bola, mengejar kembang kampus. Suka sama Fanny di kelas kita ya, mau aku bantu? Bagaimana cara kamu membantuku? Aku kenal Rere, teman sekamarnya. Fanny paling suka mendengarkan lagu galau. Aku ajak nonton konser aja. Suka, mau ku berikan. Iya, bagaimana? Oke deh. Fanny paling suka makan pizza. Fanny, aku tahu tempat makan barat yang super enak. Aku traktir gimana? Oke, akhir pekan ini langsung berangkat. Fanny paling suka pergi ke perpustakaan untuk mengerjakan PR. Aku boleh ngerjain PR di sini? Boleh. Bisa ajari aku gimana cara mengerjakan soal ini? Bagaimana kencan kalian berdua? Jangan ditanya, awalnya cuma kita berdua, belakangan teman sekamarnya datang semua. Kalian berdua lagi di Iya, perpustakaan. Vino sudah selesai ngerjain PR-nya. Pas banget dia mengajariku. Vino, boleh pinjam PR-mu buat dicontek sebentar? Ambil sana. Mereka semua nyontek PR-ku, aku cuma bisa main HP karena bosan. Ternyata aku kemarin lihat foto Fanny dan Rere pergi ke konser. Begitu juga waktu aku traktir Fanny makan barat kemarin. Aku ajak 2 teman sekamar, kamu nggak keberatan kan? Ya sudah, terlanjur datang. Vino yang traktir ya. Kamu bilang ini kencan, tidak ada satupun yang benar-benar berdua saja. Kenapa teman sekamarnya selalu ada? Aku tahu, pasti Rere. Rere membocorkan rencana kita. Iya, cuma dia kemungkinannya. Aku tidak membocorkan rencana kalian ya. Terus kalau mereka kencan, kenapa kalian berdua ikut-ikutan? Fanny itu kesayangan asrama kami. Ini pertama kalinya dia kencan dengan orang lain. Kami tidak tenang. Aku pulang.
Wah, snack sebanyak ini, jangan-jangan kamu sudah pacaran. Bukanlah, ada orang yang mau ngejar Fanny, minta aku jadi mak comblang mereka. Ada yang mau ngejar aku? Itu Vino di kelas kita. Hah, Vino suka aku juga suka Vino, aku mau kencan sama dia. Dasar bucin, kamu kan tidak tahu kepribadian orangnya seperti apa. Benar, kamu itu harta karun asrama kita, kamu pergi kencan dengan orang lain, kami tidak tenang. Makanya kami selalu ikut Fanny untuk mengetes kepribadianmu. Terus hasil tesnya gimana? 99 poin. Kalau begitu sekarang aku boleh? Boleh. Apa? Kamu pacaran sama Vino? Iya, sudah 2 bulan. Bagaimana bisa kamu pacaran sama dia meskipun dia tampan dan kaya Dan sopan. tapi dia punya geng yang tidak bisa dipisahkan. Pacaran dengan orang yang punya geng seperti itu akan membuatmu tidak bahagia. Sebenarnya geng yang kalian maksud itu memang selalu ada. Ini pacarku, Fanny. Halo semuanya. Pantas saja belakangan ini dia jarang main game. Ternyata diam-diam pacaran. Aku sudah kenal sama Vino 5 tahun. Aku tahu semua bumbu kesukaannya. Fanny, bagaimana bisa kamu suka dia? Bro, kamu hebat juga ya bisa dapat pacar kayak gini. Fanny, kenapa diam saja? Aku agak pemalu. Ayo kita bersulang. Aku merasa seperti orang asing di geng ini. Kapan kamu beli rumah ini? Sudah lama. Hari ini kita masing-masing masak satu hidangan ya. Fanny, kamu masak apa? Aku... Mana mungkin dia bisa masak? Biar aku saja yang Kalau masak. begitu aku mau ikan bumbu pedas Manja manis. banget, masak sendiri sana. Fanny, apa kamu kenal Rere? Dia dari sekolah yang sama denganmu dulu kan? Iya, dulu satu klub dan satu kampung halaman. Rere juga ingin magang di perusahaanmu, bisa bantu bicarakan tidak? Aku coba ya. Oke, aku kabari Rere dulu. Apa benar pacaran tidak boleh ada geng? Tuh kan aku bilang juga apa, geng itu ribet, putus aja sekarang. Tunggu, dengarkan dulu. Aku sebenarnya masuk ke grup chat mereka. Sebenarnya sikap teman-temannya padaku itu tergantung bagaimana dia memperlakukanku. Rere, bumbu ini buat pacarku kan? Lain kali kalau main game ajak pacarku juga ya, aku kan sudah ada yang punya sekarang. Cie, takut pacar nih. Fanny itu orangnya tertutup dan tidak suka banyak bicara, itu memang sifatnya, jadi mohon dimaklumi ya semuanya. Oh, begitu ya. Kakak ipar, ayo minum. Bukan aku yang tidak nyambung dengan mereka, tapi dia yang memastikan mereka bisa menerimaku. Tadi aku lihat ekspresimu agak sulit, jadi aku sudah menolak permintaan Rere. Tapi kan aku sudah setuju. Biarkan dia usaha sendiri, tidak perlu membebanimu dengan masalahnya. Dia memikirkan perasaanku, aku selalu jadi prioritas di depan gengnya. Ternyata ada ya cowok yang bisa menyeimbangkan gengnya demi pacar. Sudah ya, aku mau kencan dulu. Serasa dunia milik berdua. Kapan giliran kita pacaran? Vino, tolong belikan aku bihun jam 12 nanti, kirim ke bawah asrama. Jam 2 aku mau pergi perpustakaan. Jam 3 belikan secangkir kopi. Jam 4 tolong ambilkan paket. Luar biasa. Kenapa seleramu jadi seperti ini? Pacaran sama adik tingkat itu seru tahu, tenaga gratis. Menurutku, Vino tidak sepadan denganmu. Kamu sudah dijamin, belum lulus saja sudah terima perusahaan besar dengan gaji tahunan 500 triliun. Benar, dia kan cuma adik tingkat S1 yang dapat beasiswa. Fanny dan adik tingkat pergi kencan, kamu yang keluar uang. Cewek dominan cowok lemah, cowoknya pasti jadi banyak pikiran. Pacaran dengan cewek dominan dan cowok lemah apa benar tidak bisa bertahan lama? Kamu sudah umumkan ke publik. Punya pacar yang sehebat kamu tentu saja harus segera diumumkan. Ini bilnya. Oh, aku saja yang bayar. Tidak heran buru-buru diumumkan ya, cowok matre. Adik tingkat juga tidak buruk kok. Menurutmu ini yang bagus atau ini? Malam ini makan ikan bakar bagaimana? Aku hampir dapat beasiswa loh. Teman sekamarku putus, mau dengar gosipnya. Pacaran kok menempel terus, cowok ini tidak punya urusan sendiri apa? Maaf pak, coba lihat pacaran dengan cowok lemah ada gunanya apa? Kamu harus cari yang setara, dia kan cuma dia akan menyingkirkan tekanan dari luar dan berani berbicara tentang cinta. Dia menanggung tekanan yang jauh lebih besar dariku, dialah yang menjadi pemimpin dalam hubungan kami. Tapi kalau diumumkan ke publik, kamu akan digosipin sama orang lain. Dibilang cowok matre, dibilang panjat sosial. Apa aku harus menyembunyikan kelebihanku? Kamu cukup jadi dirimu sendiri saja. Kemarin aku membantu orang membuat video promosi, uangnya semua aku serahkan padamu. Lumayan banyak ya. Aku akan berusaha bukan untuk melampauimu, tapi untuk menemanimu. Vino mengerti aku, dia menggunakan caranya sendiri untuk melindungi hubungan kita. Aku merasa hidupku membosankan sekali. Kalau begitu, setiap aku menemukan hal yang menarik, akan kuberitahu kamu. Hari ini banyak gosip, nanti malam harus diceritakan. Saat aku punya emosi apapun, dia selalu menyimpannya dalam hati. Jadi dia selalu ada untukmu. Iya,
Kalian pertama kali memutuskan pacaran itu bagaimana? Karena satu surat cinta. Pacaran dengan cewek dominan dan cowok lemah memangnya kenapa? Cinta adalah tentang saling memberi dari kedua belah pihak. Setelah liburan tahun baru Imlek, kita semua akan mulai magang. Apakah kalian masih akan kembali ke asrama? Aku akan tanya Fanny dulu. Kamu masih berencana berteman dengan Fanny? Sebentar lagi lulus, seharusnya kamu menghindarinya. Benar, lebih baik kamu putus hubungan saja dengan Fanny sekarang. Tidak apa-apa. Hah, aku diblokir oleh Fanny. Fanny emang berdarah dingin, padahal kalian berteman sejak kecil. Kenapa dia memblokirmu? Halo semuanya, aku Fanny. Halo, aku Rosi. Kami tetangga sejak kecil, tapi Fanny agak dingin orangnya. Ayo nanti malam kita minum-minum. Aku bawakan teh susu untuk kalian semua. Wah, kamu jadi ketua kelas kita ya? Sifat kalian berdua sangat berbeda. Aku tidak minum itu. Tidak ada yang bisa diajak bersenang-senang. Ikut tidak? Tidak. Ya sudah, aku pergi sendiri. Orang macam apa dia? Gaya hidupnya berantakan sekali. Dia memang seperti laki-laki sejak kecil, sudah terbiasa belak-belakan. Mari ku bantu merapikan tempat tidur kalian. Sifatmu jauh lebih baik daripada dia. Fanny, kamu memasak pangsit di bawah tidurku. Seluruh asrama jadi bau pangsit. Cuma pangsit, jangan berlebihan. Kamu melanggar aturan asrama dan masih merasa benar. Sudahlah Fanny, jangan makan lagi. Aku temani kamu ke kantin. Hei, lepaskan spray kasurmu biar aku yang mencucinya dengan tangan. Tidak usahlah, ini kan musim dingin. Fanny yang salah, tapi Rosi yang menanggung akibatnya. Kasihan Rosi. Ada pengumuman, alarm sekolah rusak, jadi kita tidak perlu ikut belajar malam. Tadi siang aku dengar Fanny bilang dia malas belajar malam, lalu tiba-tiba alarmnya rusak. Pasti Fanny yang merusaknya. Aku heran kenapa kalian berdua bisa berteman. Berhenti menangis, kamu memang munafik ya. Fanny, kamu benar-benar tidak punya hati. Rosi selalu membantumu membereskan masalahmu. Rosi, jangan lupa, kamulah yang pertama kali mendekatiku untuk berteman. Sudah terlambat ke kelas, bagaimana kalau kita membolos seharian? Belakangan, aku baru tahu, Rosi mengambil izin sakit, sementara aku adalah satu-satunya murid nakal yang tercatat membolos. Fanny, aku ingin makan pangsit, tapi perutku sakit. Tolong masak di asrama pakai colokan di bawah tempat tidur. Baiklah, aku masakan. Rosi hanya perlu bicara, sementara akulah yang melakukan kesalahan dan dibenci orang lain. Belajar malam ini ada pemeriksaan, bagaimana dengan konser kita? Fanny, kalau ini rusak, kita tidak perlu pergi. Rosi yang tampak lembut sepertinya sangat licik. Aku hanyalah tameng baginya. Rosi ingin mempertahankan citra gadis baik, tapi tidak mau menanggung resikonya. Dia merasakan dunia luar melalui aku, sementara aku yang menanggung semua nama buruk. Jadi ternyata kamu hanya mencari kambing hitam. Kesan pertama bukanlah kesan akhir. Apa yang kamu lihat belum tentu benar. Jangan menilai cerita hanya dengan mata dan jangan menilai hati seseorang hanya dengan telinga. Hari ini pacarku mengajak kita main bulu tangkis. Besok pacarku mentraktir kita ke pesta. Lusa pacarku mengadakan pesta dansa. Ayo kita pergi menari. Fanny, di mana pacarmu? Aku punya social anxiety. Aku tidak punya pacar. Ayolah, kalau kamu social anxiety, kamu harus sering keluar rumah. Betul, itu satu-satunya cara agar kamu punya kesempatan lebih. Aku tidak mau keluar. Hari ini kamu harus ikut kami main bulu tangkis. Ayo. Aku tidak mau. Aduh, capek sekali. Fanny, giliranmu. Aku harus melawan mereka berdua sendirian. Ayo cepat, kami percaya padamu. Bolehkah aku bermain bersamamu? Ternyata benar ada kesempatan bertemu seseorang. Awas! Ayo mulai, Fanny. Lihat ini. Maaf, gerakanmu keren sekali tadi, Fanny. Berhenti menertawakanku. Aku sudah bilang, aku antisosial. Kalian membuatku terlihat jelek. Malam ini pacarku menyiapkan perjamuan besar. Ayo kita pergi makan sekarang. Aku sedang diet. Kamu sudah sekurus itu masih mau diet? Benar, jangan cari alasan lagi. Duh, aku tidak mau pergi. Bersulam. Ayo makan besar. Wah, dia datang. Duduk, cepat duduk. Kenapa kamu datang? Mereka yang memintaku datang. Kalian? Iya, kami takut kamu kesepian. Aku antisosial. Bagaimana dengan pakaian ini? Biasa saja, tidak sebagus punyaku. Fanny, kamu pakai apa? Aku tidak punya baju bagus, aku tidak jadi pergi. Oh, tidak bisa. Pakai bajuku, kamu harus ikut. Gak usah. Pasti akan sangat ramai. Alasan antisosial. Terus waktu main bulu tangkis sama Vino kemarin bagaimana? Sudahlah, dia tidak mau pergi. Kita tidak bisa memaksanya. Kita hanya bisa bilang ke Vino kalau dia tidak punya pasangan dansa hari ini. Ah, Vino juga pergi. Aku ikut. Fanny di belakangmu. Bolehkah aku meminta satu tarian darimu? Ayo kita bantu dia sedikit lagi. Di pesta dansa berikutnya, maukah kamu menjadi pasangan dansa tetapku? Fanny, terima dia.
Lihat-lihat, fit chat senior kita tinggal di villa mewah, gaya hidup serba mahal. Aku iri sekali. Anak orang kaya memang punya privilege. Waktu dia masih muda, keluarganya pas banget kena dividen zaman. Pabrik percetakan keluarganya keuntungan tahunannya mendekati puluhan triliun. Puluhan, ratusan, ribuan. Coba lihat dirimu. Bahkan kalau nanti kamu lulus S2, seumur hidup belum tentu bisa dapat uang sebanyak itu. Menurutku, pendidikan tinggi bisa meningkatkan wawasan, baru kita bisa menangkap peluang zaman. Mama kita benar-benar menghambat langkah kita. Halo Ma, uang saku 1.500.000 tidak cukup. Gaji ibu sebulan saja 600.000, dikasih 1.500.000 itu sudah banyak. Banyak kebutuhan di rumah yang harus Kalau dibayar. mama muda dulu punya keberanian sedikit saja, keluarga kita pasti sudah jadi keluarga kaya raya dari dulu. Mengeluh pada orang tua juga tidak ada gunanya, lebih baik mengandalkan diri sendiri. Sekarang peluang zaman lebih banyak daripada zaman mereka. Tantangannya memang lebih berat. Tapi seandainya kita bertemu peluang zaman ini, apakah kita benar-benar bisa menangkapnya? Ayo kita coba buat video pendek. Aku tidak mau. Memalukan sekali. Dulu saat video pendek sedang booming, kita tidak ikut arus. Senior yang konsisten bikin video semuanya sudah dapat uang pertama mereka. Sekarang live streaming juga ramai. Sayang-sayangku, menurut kalian wajahku terlihat muda tidak? Semua orang sekarang pada live streaming. Mereka yang rajin pasti bisa berhasil. 2 orang saja yang menonton livemu. Mau jualan ke siapa? Aku kan baru mulai. Senior bilang kalau konsisten pasti berhasil. Bukan bermaksud menjatuhkan mentalmu, tapi kamu tidak punya penggemar, tidak punya modal buat nego ke supplier. Siapa yang mau beli barangmu? Buang-buang waktu. Ternyata tidak sesederhana itu ya. Saat orang lain berusaha, kita justru sudah mencari alasan untuk menyerah dan melewatkan peluang. Sekarang zaman AI sudah tiba. Apakah kalian bisa menangkapnya? Kita sama sekali tidak mengerti. Peluang itu untuk mereka yang wawasannya luas dan sudah bersiap. Kamu merasa lebih hebat dari kami. Memangnya kamu paham AI? Mungkin sekarang belum ada peluang, tapi aku akan mulai dengan mengembangkan diriku sendiri. Saat peluang berikutnya datang, aku yakin aku siap. Sebenarnya aku tidak berhak menyalahkan orang tua. Peluang ada di depan mata. Aku pun belum tentu bisa menangkapnya. Menangkap dividen zaman bermula dari wawasan diri sendiri. Aku yakin kita bisa menangkap peluang berikutnya. Ini milikmu. Wah, aku lulus. Tina, aku lulus gunting batu kertas. Kamu juga lulus kan? Peringkat pertama satu angkatan. Lulus? Kita satu jurusan. Menurutmu kita bakal satu asrama nggak ya? Bakal ada cowok ganteng nggak ya? Hani, aku nggak berencana lanjut kuliah. Kenapa? Aku takut dia bakal balik lagi. Aku harus menghindarinya. Keluarga Tina nggak pernah bahagia. Bagi dia, pergi kuliah itu adalah sebuah kemewahan. Ngabisin duit buat kuliah, emangnya bisa dapat duit berapa? Gimana kalau aku menghilang aja? Apa semuanya bakal berhenti? Jangan bilang gitu. Pas kita lulus nanti kita cari kota di pinggir pantai, terus tinggal bareng di sana. Oke, tinggal bareng kamu. Fanny kan gak usah nyari Tina lagi, dia udah pergi tadi malam. Baru mulai kuliah kok kamu nangis? Maaf ya, ngerusak suasana. Kamu tidur di kasur bawah ya? Aku Rosi. Aku Fanny. Kalau ada apa-apa cerita aja ke aku. Cuma Tina yang pernah ngelakuin itu ke aku. Kamu orang sini ya? Bukan, rumahku di kota pinggir pantai. Pinggir pantai, itu tempat yang paling pengen dikunjungi Tina. Kalian juga tinggal di sini. Seandainya Tina kuliah, dia pasti bakal suka sama Rosi. Aku ke perpustakaan dulu ya. Sejak Tina pergi, aku nggak pernah mau deket sama orang lain lagi. Lebih suka sendirian. Cih, sok rajin banget sih. Iya, siapa yang tahu dia beneran ke perpustakaan atau kemana? Rosi, apa-apaan sih? Lagi bersihin sampah. Kamu kan baru kenal Fanny, ngapain sih belain dia? Mulai sekarang nggak ada yang boleh gangguin Fanny. Dulu Tina juga selalu jagain aku kayak gitu. Tapi Rosi, kenapa dia deketin aku? Aku kangen banget sama kamu. HP Rosi, apa ini kebetulan? Aduh, aku lupa bawa HP. Aku ada urusan, pergi dulu ya. Tina itu Rosi, tapi kenapa dia nggak mau ngaku? Fanny, ikutan lomba foto yuk. Kamu foto siapa? Aku foto Rosi, lihat deh, cantik kan? Cantik banget, tapi ini... Nggak usah sampai terharu gitu lihat fotoku. Di lengan kanannya ada tanda lahir bentuk hati. Iya, pas aku foto dia nggak mau, katanya jangan disebarin, mending aku hapus aja. Iya, Tina. Ternyata kamu di sini. Fanny, kamu kenapa? Kamu Tina kan? Kamu nggak apa-apa, Fanny. Aku Rosi. Kamu Tina kan? Jawab aku, iya atau bukan? Oke, kalau kamu bukan dia, kita bukan teman lagi. Gunting kertas batu. Astaga, Tina, sakit nggak mukanya karena operasi plastik? Enggak kok, ibuku bohong kalau aku udah pergi supaya aku bisa lepas dari masalah itu. Pas lulus nanti, kita tetap pergi ke tempat pinggir pantai itu ya. Iya.
tinggal bareng kamu. Belakangan ini aku selalu merasa ada orang lain di rumah ini. Sudah semalam ini, apa Fanny belum tidur? Fanny? Sudah semalam ini kenapa baru pulang? Aku sudah tertidur. Aku yakin tidak salah dengar, alat mouse dan komputernya masih hangat. Bukan Fanny yang menggunakan komputer ini. Lalu siapa? Tulisannya sangat asing, apa ini tulisan Fanny? Sepertinya bukan. Tulisannya benar-benar berbeda dengan tulisan Fanny. Siapa sebenarnya yang menulis ini? Menjijikkan sekali, apa-apaan ini? Aku sudah tidak tahan lagi. Fanny, di rumah kita benar-benar ada orang lain. Vino, tenanglah, tidak ada orang lain di rumah. Siapa kau? Vino, dokter, dia baru 28 tahun, kenapa kondisinya memburuk begitu cepat? Kondisi penderita Alzheimer berbeda-beda pada tiap orang. Sejak dia didiagnosa setengah tahun lalu, apakah ada perubahan perilaku? Awalnya dia masih ingat jalan pulang dan kata sandi rumah. Lalu karena ingatannya menurun, dia hanya bisa di rumah. Perlahan dia mulai lupa hal-hal yang pernah dia lakukan. Fanny, lihat aku coba lagi, lupa membawakan ini untukmu. Di luar dingin, pakai ini dulu baru pergi. Keluar rumah harus ingat pakai koyo penghangat. Kemudian kemampuan motoriknya mulai berubah. Dia bahkan tidak bisa membedakan waktu dan tempat. Hei, kenapa kamu mencuri barang? Siapa yang mencuri? Aku mengambilkan ini untuk istriku. Istriku paling suka makan ini. Maaf, dia tidak mencuri. Saya bayar lebih ya, 20.000. Sampai hari ini dia bahkan melupakanku. Rawat inaplah dulu untuk observasi. Pengobatan Alzheimer adalah perjuangan panjang, kau harus siap mental. Apakah kau dokter? Iya, aku dokter yang menanganimu. Dokter, matamu indah sekali. Maaf, aku terburu-buru, tidak menabrak bukan? Matamu indah sekali. Meskipun kamu kehilangan ingatanmu, aku akan jatuh cinta padamu sekali lagi.